Dari Abu Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala, Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata, Uzza adalah 3 buah pohon samuroh. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa. Akhirnya Khalid kembali. Tatkala para juru kunci, Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza! Wahai Uzza!" Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata, Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan, Uzza, sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, nah, itu baru Uzza. Banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah di atas. Di antara bentuk dakwah adalah mengubah kemungkaran dengan tangan, semisal dengan menghilangkan simbol-simbol kemusyrikan. Kewenangan merusak tempat-tempat kemaksiatan dan kemusyrikan dengan senjata adalah kewenangan penguasa yang memiliki otoritas dan kekuasaan. Dalam kisah di atas kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaku penguasa menugasi Khalid bin Walid untuk menghancurkan pusat kemaksiatan yang paling maksiat yaitu tempat kemusyrikan. Oleh karena itu, tindakan sebagian rakyat sipil yang kecemburuan dengan agamanya namun sayang kurang terbimbing ajaran Islam yang benar yang melakukan berbagai aksi kekerasan dengan senjata untuk menghancurkan berbagai tempat-tempat kemaksiatan adalah tindakan yang kurang tepat. Tentu tidaklah tepat menyamakan tindakan tersebut dengan tindakan Khalid bin Walid di atas. Khalid memang mendapatkan mandat dan kewenangan dari penguasa, dalam hal ini adalah Nabi, untuk menghancurkan pusat kemaksiatan. Hal ini tentu berbeda. Kisah di atas juga menunjukkan bahwa di antara tugas dan kewajiban seorang penguasa muslim adalah menghilangkan tempat dan pusat-pusat kemaksiatan, bukan malah melindunginya, terlebih lagi jika tempat tersebut adalah tempat kemaksiatan yang paling besar. Itulah kemusyrikan, sebuah dosa besar yang paling besar yang tidak akan Allah ampuni siapa saja yang mati dengan membawa dosa tersebut. Inilah di antara tugas dan kewajiban penguasa. Setiap penguasa muslim pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Apakah Anda telah melaksanakan tugas Anda untuk menghancurkan tempat-tempat kemaksiatan dan pusat-pusat kemusyrikan ataukah Anda malah melindungi dan melestarikan tempat-tempat tersebut? Jawaban apakah yang telah Anda siapkan, wahai para penguasa? Moga Allah memberi kami dan Anda taufik untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhai olehnya. Sungguh indah, fakta yang diceritakan oleh Imam Syafi'i, berikut ini, dari Taus, sesungguhnya Rasulullah melarang membuat bangunan di atas kubur dan melarang mengapur kubur. Imam Syafi'i mengatakan, sungguh aku melihat sebagian penguasa yang menghancurkan bangunan yang dibangun di atas kubur di Makkah. Aku tidak melihat adanya ulama yang mencela tindakan para penguasa tersebut. Kisah di atas menunjukkan bahwa setelah kaum muslimin memegang kekuasaan di suatu daerah dan penduduk daerah tersebut pun masuk Islam sebagaimana penduduk Mekah pasca penaklukan kota Mekah, maka simbol-simbol kemusyrikan yang ada di daerah tersebut seharusnya dihilangkan. Bukan malah dilestarikan dan dijadikan cagar budaya dengan alasan memelihara warisan nenek moyang agar anak cucu mengetahui dan masih bisa menyaksikan nilai peradaban leluhur kita. Dalam kisah di atas Nabi tidak melestarikan rumah, Uzza yang merupakan warisan nenek moyang Nabi sendiri namun Nabi malah memerintahkan untuk meratakannya.